Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan memulai kajian kita tentang masalah fikih ibadah. Dan yang akan kita awali saat ini adalah tentang masalah toharoh. Jika kita berbicara tentang toharoh, tentu hal ini tidak bisa lepas untuk membahas terlebih dahulu alat yang akan kita gunakan untuk toharoh. Di mana alat yang akan kita gunakan untuk toharoh itu adalah air atau tanah. Para hadirin rahimakumullah, tentang masalah air, secara bahasa para ulama menyebutkan bahwa air itu adalah jinsun yaqa'u 'alal qalili wal katsiri. Yang disebut air itu adalah sejenis benda cair yang atau untuk yang banyak ataupun sedikit. Sedangkan dalam penggunaan syara atau hukum syara, kalimat air dalam bahasa Arab yang diungkapkan dengan ungkapan ma'un kadang-kadang diungkapkan dalam bentuk jama' atau plural dengan ungkapan miyahun. Imam As-San'ani menyebutkan bahwa air diungkapkan dengan ungkapan jama' ini adalah untuk menunjukkan bahwa adanya perbedaan macam-macam air dalam tinjauan hukum agama. Nah, berkaitan dengan masalah air ini, kalau kita kerucutkan permasalahan air, ya, air itu menurut keterangan baik Al-Quran ataupun Al-Hadis itu ada 3 macam. Yang pertama adalah air laut. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 5 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu an menerangkan bahwa suatu ketika ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana alma al-qalila. Fa idza tawadda'na atishna. Afana tawadda'u bima'il bahri." Kata orang itu, "Wahai Rasulullah, saya pernah mengarungi lautan dan saya membawa air dalam jumlah yang sangat sedikit. Andaikan saya berwudu dengan air itu, kemungkinan besar saya akan kehausan di tengah laut. Apakah boleh saya berwudu dengan air laut?" Begitu pertanyaan sahabat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan
huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dalam jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini, para ulama menyebutkan bahwa ada kandungan makna yang mendalam. Sehingga kenapa saat itu Rasulullah tidak menjawab boleh atau tidak menjawab jangan? Padahal pertanyaan dari orang itu, bolehkah saya berwudu dengan air laut? Tapi Rasulullah tidak menjawab boleh, juga tidak menjawab jangan. Rasulullah menjawab huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Imam As-San'ani menjelaskan, seandainya saat itu Rasulullah menjawab boleh, maka dari jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan tersirat makna bahwa air laut hanya boleh digunakan untuk berwudu manakala kita tidak mendapatkan air yang lain. Tapi justru dengan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, menunjukkan bahwa air laut itu boleh digunakan untuk bersuci baik wudhu ataupun mandi pada saat kita tidak mendapatkan air ataupun pada saat ada air yang lain. Bahkan lebih dari itu, ada tambahan keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya suci airnya laut itu, bahkan bangkainya pun itu merupakan halal, satu hal yang halal. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Nah, oleh karena itu, dari air laut ini kita akan mengetahui juga tentang air yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dalil dari ayat Al-Quran bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air hujan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum biha. Wa yunazzilu 'alaikum, dan dialah Allah yang senantiasa menurunkan untuk kalian minas sama'i, dari langit, ma'an, air hujan, liyutahhirakum, agar kalian bersuci bihi, dengan air tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa air hujan itu diturunkan oleh Allah dengan tujuan sebagai alat untuk bersuci. Nah, bahkan kalau kita memperhatikan ayat lain, misalkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna, dan kami telah turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an tahura, air yang suci, air yang bersih. Jadi kalau pada ayat yang tadi Allah menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan air itu untuk bersuci, maka pada Al-Furqan ayat 28 disebutkan bahwa air itu adalah suci, air itu adalah bersih. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari kedua keterangan tadi, jadi yang pokok air itu adalah air laut, kemudian yang kedua adalah air hujan. Dan tentu dari kedua air tersebut kita pun menyaksikan air yang lain seperti embun,
kemudian air yang ada di kolam, air kali, dan air yang lainnya seperti salju. Nah, itu merupakan air yang asalnya dari air laut ataupun yang asalnya dari air hujan. Nah, kemudian yang ketiga, air yang kita ketahui itu adalah yang oleh para ulama disebut dengan air mukjizat. Air mukjizat itu diantaranya adalah air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam ini disebut air mukjizat lantaran kalau kita memperhatikan tentang keberadaan air tersebut erat kaitannya dengan apa yang pernah dialami oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Ketika dia bolak-balik mencari air ke Safa dan Marwah, kemudian ia tidak menemukan air itu. Sampai suatu ketika dia mendengar suara gemuruh. Dan ketika dia melihat, ternyata ada butiran-butiran air yang keluar pas dari kaki putranya yang masih bayi, yaitu Ismail. Sehingga lantaran sangat senang dan sangat gembira, saat itu Hajar mengatakan, Zumi, Zumi. Ada yang menyebutkan kalimat Zumi, Zumi itu jadi ditujukan untuk air. Zumi, Zumi, semoga air ini cepat berkumpul. Semoga cepat berkumpul. Nah, sehingga dari ungkapan Zumi, Zumi itu sampai sekarang terkenal dengan sebutan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini merupakan air yang sangat menakjubkan. Nah, bagaimana tidak? Lantaran air tersebut sampai saat ini sekalipun banyak digunakan oleh orang-orang, baik penduduk Mekah itu sendiri ataupun para jamaah haji yang mereka membawa ke negeri mereka ketika mereka pulang, air itu tidak pernah kering. Para hadirin sekalian, itulah macam-macam air yang diterangkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari ketiga air tadi, kapan air itu hilang fungsi sebagai alat untuk bersuci? Nah, di dalam satu keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa air itu tidak bisa dinajiskan. Dalam arti air itu dalam kondisi yang bagaimanapun, butiran-butiran air itu tetap suci, butiran-butiran air itu tetap bersih. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri budo'ata." Wahai Rasulullah, apakah boleh saya berwudu dengan menggunakan air yang ada di sumur budo'ah? Wahia, padahal sumur budo'ah itu bi'run, sebuah sumur, tutrohu ilaiha, yang dilemparkan ke sumur itu al-kilab, bangkai-bangkai anjing. Juga dilemparkan ke sumur itu bekas-bekas perempuan yang haid. Dan dilemparkan juga ke sumur itu kotoran-kotoran manusia. Itu pertanyaan sahabat itu. Saat itu Nabi menjawab dengan mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Nah, dari keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka kita bisa memahami bahwa air itu dalam arti butiran-butiran air itu tidak bisa dirusak, tidak bisa dinajiskan. Hanya tentu dalam hal ini kita perlu ada batasan kapan air itu berubah fungsinya.
Nah, andaikan air bercampur dengan kotoran, maka butiran air itu tetap bersih. Yang kotor itu adalah kotorannya. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran secara menyeluruh tentang ayat-ayat yang menjelaskan mengenai air, mengenai hujan, dan mengenai pengolahan air secara alami, kita bisa masuk kepada kesimpulan bahwa air itu sejak bumi ini diciptakan sampai saat ini tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang walaupun setetes. Sedangkan air yang sudah kita gunakan itu diproses secara alami oleh alam ini, tentu berdasarkan kekuasaan Allah yang nanti pada akhirnya kita akan menggunakan kembali air itu. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu pertanyaan yang menusuk hati kita manusia. Di mana kita kadang-kadang kalau menggunakan air itu boros. Kalau menggunakan air itu jarang pernah berpikir bagaimana proses air ini bisa terjadi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian pernah memperhatikan air yang kalian minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air dari atas langit itu? Ataukah kami, Allah, yang menurunkannya? Kemudian dalam ayat tersebut dinyatakan, Palaula tashkurun. Kenapa kalian tidak mau bersyukur? Nah, ini satu pertanyaan yang menusuk hati manusia. Di mana kadang-kadang kita jarang memperhatikan proses pengolahan air secara alami, di mana air itu kita gunakan, kemudian kita buang, kemudian pada akhirnya digunakan kembali sebagai alat untuk bersuci dan sebagai alat untuk keperluan yang lainnya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa air itu tidak bisa dinajiskan, dalam arti tidak bisa dirusak, tetap saja dalam penggunaan untuk bersuci kita perlu kepada batas. Nah, batasnya itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dinajiskan dengan apapun, illa kecuali an intaghayyara ala rihihi wa ta'mihi wa launihi binajasatin tahdutsu fihi, kecuali apabila air itu bercampur dengan najis sehingga berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, disebabkan najis yang bercampur dengannya. Jadi jika ada air yang air itu sudah berubah rasa, warna, dan bau disebabkan najis yang bercampur dengan air tersebut, maka air tersebut hilang fungsinya sebagai alat untuk bersuci. Para hadirin rahimakumullah, itulah kiranya bahasan kita yang pertama tentang masalah air. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian kita yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.